kelihatan lucu, jambak rambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan secangkir teh dan sebatang rokok. Selamat pagi, selamat siang, selamat beraktivitas buat Anda semua. Cerita lucu hari ini, Mas. Judulnya Jadi Mantu Pak Haji. Wah, keren. Cerita ini diceritakan di sebuah desa yang entah ada di mana. Di mana hiduplah seorang pria. Dia ini pemalas, Mas. Pemalas, nggak ada kerja, dan juga pemabuk berat. Gila. Dan pemuda ini, dia menyukai seorang wanita yang sangat cantik dan menjadi kembang desa di kampungnya. Gadis ini anak dari seorang Pak Haji yang tidak lain adalah tetangga sebelah rumah, Mas. 5 langkah dari rumah itu, Mas. Tetangga. Karena hidup bertetangga, jadi Pak Haji ini sudah tahu kenakalan seluk-beluk dari pemuda ini. Lalu pada suatu hari, pemuda ini berjumpa di sebuah pasar dan dia melihat Pak Haji sedang menemani anaknya, si kembang desa ini sedang berbelanja, Mas. Lalu didekatilah Pak Haji ini oleh si pemuda pemabuk ini. Assalamualaikum Pak Haji, katanya. Dijawab oleh Pak Haji, waalaikumsalam. Ya, ada apa, nak? Kata Pak Haji. Iya, begini Pak Haji. Si pemuda ini mengeluarkan isi hatinya. Dia mengutarakan maksudnya bahwa ia tertarik sama anaknya Pak Haji dan ingin melamarnya, Mas. Goblok. Lalu dia bilanglah sama Pak Haji, begini Pak Haji, saya menyukai putri Pak Haji. Sudikah kiranya Pak Haji menjodohkan anak Pak Haji dengan saya untuk menjadi istri saya? Kata pemuda nekat itu. Mendengar perkataan dari si pemuda tetangganya ini, Pak Haji pun kaget. Dalam hati Pak Haji berpikir, ini anak songong, sudah nggak ada kerjaan, suka mabuk, berani-beraninya melamar anak saya. Mungkin dalam hatinya begitu. Tapi itu tidak terjadi. Justru dengan tersenyum, Pak Haji itu pun menjawab dengan tegas. Oh, kamu tertarik sama anak saya? Betul Pak Haji, saya tertarik sama anak Pak Haji dan saya ingin menjadikan dia sebagai istri saya. Kira-kira apa syaratnya Pak Haji? Kata pemuda pemabuk itu. Baiklah, kalau memang itu maksudmu. Saya nggak minta banyak, saya juga nggak minta apa-apa. Saya hanya minta kamu berhentilah mabuk dan carilah pekerjaan. Dan cintailah anak saya seperti kamu mencintai orang tua kamu. Hanya itu permintaan dari Pak Haji. Keren nih Pak Haji. Lalu mendengar jawaban dari Pak Haji, si pemuda mabuk itu pun lalu bertanya, oh baiklah Pak Haji, saya sanggup memenuhi permintaan Pak Haji. Kalau begitu saya akan pulang, lalu saya kabarkan kepada orang tua saya bahwa saya akan menikah dengan Pak Haji. Goblok.
begitu begitu bangganya dia, lalu dia pergi Mas Bro, lari pulang ke rumahnya, meninggalkan Pak Haji dan anaknya yang sedang geleng-geleng kepala. Lalu tibalah suatu hari di mana acara pernikahannya itu berlangsung. Wah, setelah resepsi acaranya berlangsung, setelah selesai, saatnya pun si pemuda mabuk ini membelah durian. Wah, membelah durian Mas Bro. Semalaman itu beronde-ronde si pemuda mabuk ini berhasil mengalahkan istrinya. Mereka akhirnya lelah, tertidur Mas Bro. Lalu di dalam tidurnya itu tiba-tiba si pemuda mabuk ini terbangun Mas. Begitu dia terbangun dan melihat ada seorang gadis cantik yang berada di sampingnya, lalu dia pun tersenyum. Saya tidak menyangka, akhirnya aku berhasil mempersunting sambil mengelus pipi dari istrinya. Kamu begitu cantik, katanya. I love you. Kata pemuda mabuk itu. Diciumlah pipi istrinya tuh. Tiba-tiba si istrinya pun terbangun. Begitu dia terbangun, lalu dia melihat suaminya ada di sampingnya. Setelah dia mengecup pipinya, lalu dia berkata, sambil tersenyum, dia bilang sama suaminya, sayang, tidur lagi Gi. Ini semua cuma mimpi. Ternyata itu semua adalah mimpinya si pemuda mabuk itu. Goblok. Ngeteh dulu. Goblok. Ini cuma mimpi. Goblok, cerita ngawur ini.